Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas materi logika matematika di mata pelajaran informatika. Apa sih logika matematika itu dan kenapa sih kita harus mempelajari tentang logika matematika? Logika matematika adalah penalaran atau landasan berpikir untuk mengambil suatu kesimpulan. Logika matematika biasanya diterapkan untuk mencari pembenaran dari suatu proposisi atau pernyataan. Logika matematika terdiri dari negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama adalah negasi. Negasi adalah pernyataan penolakan. Jika sebuah pernyataan bernilai benar, maka negasinya bersifat salah, dan sebaliknya. Negasi bersimbol gelombang. Biasanya, kalimat negasi terdapat kata tidak. P untuk pernyataan, dan negasi adalah nilai akhir dari sebuah pernyataan. Selanjutnya adalah contoh kalimat dari negasi. Contoh yang pertama adalah P. Semua ponsel bertipe USB. Negasi, tidak semua ponsel bertipe USB. Kedua, P. Semua orang menyukai lagu pop. Negasi, tidak semua orang menyukai lagu pop. Ketiga, P. Semua penduduk bumi bergender wanita. Negasi, tidak semua penduduk bumi bergender wanita. Kedua, konjungsi. Konjungsi merupakan pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung sebagai penghubung dari pernyataan tunggal. Konjungsi hanya bernilai benar jika kedua pernyataan benar, dan akan bernilai salah jika salah satu pernyataan atau keduanya bernilai salah. Biasanya, kalimat konjungsi terdapat kata hubung dan. Simbol dari konjungsi ialah V terbalik yang dibaca dan. P adalah pernyataan pertama. Q adalah pernyataan kedua. P dan Q adalah nilai akhir dari sebuah pernyataan konjungsi. Contoh dari kalimat konjungsi 1. P. Ular adalah hewan melata. Benar. Q. Ular memiliki beragam spesies. Benar. P dan Q. Ular adalah hewan melata dan memiliki beragam spesies. Benar. Kedua. P. Jeruk berbentuk bulat. Benar. Q. Jeruk hidup di gurun. Salah. P dan Q. Jeruk berbentuk bulat dan hidup di gurun. Salah. Ketiga. P. Ikan hidup di darat. Salah. Q. Katak bernapas menggunakan mulut. Salah. P dan Q. Buku tulis dan pulpen termasuk alat memasak. Salah. Yang ketiga adalah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata penghubung atau. Pernyataan dalam disjungsi akan tetap bernilai benar walaupun salah satu pernyataan salah. Disjungsi bersimbol V yang dibaca atau. P adalah pernyataan pertama. Q adalah pernyataan kedua. P atau Q adalah pernyataan yang bernilai akhir dari sebuah disjungsi. Contoh kalimat disjungsi. Yang pertama, P. Buku merupakan jembatan ilmu. Benar. Q. Buku memiliki banyak macam judul. Benar. P atau Q. Buku merupakan jembatan ilmu atau memiliki banyak macam judul. Benar. 2. P. Besi memuai jika dipanaskan. Benar. Q. Besi termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah. P atau Q. Besi memuai jika dipanaskan atau termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Benar. 3. P. Jujur adalah perbuatan terlarang. Salah. Q. Jujur itu tidak boleh diterapkan oleh manusia. Salah. P atau Q. Jujur adalah perbuatan terlarang atau itu tidak boleh diterapkan oleh manusia. Salah. Berikutnya adalah implikasi. Implikasi adalah hubungan antara dua proposisi di mana proposisi yang kedua adalah konsekuensi proposisi pertama. Implikasi merupakan kata jika dan maka, sehingga implikasi merupakan kalimat yang menyatakan sebab akibat. Implikasi bersimbol panah. Implikasi bernilai salah apabila pernyataan kedua salah. P adalah pernyataan pertama. Q adalah pernyataan kedua. P jika maka Q adalah nilai akhir dari sebuah implikasi. Contoh kalimat implikasi. Pertama, P. Saya berangkat sekolah. Benar. Q. Saya adalah anak rajin.
Benar. P jika maka Q. Jika saya berangkat sekolah, maka saya adalah anak rajin. Benar. Kedua, P. Sayur mengandung racun. Salah. Q. Saya akan memakannya. Salah. P jika maka Q. Jika sayur mengandung racun, maka saya akan memakannya. Benar. Ketiga, P. Hari ini hujan. Benar. Q. Saya akan menjual kue. Salah. P jika maka Q. Jika hari ini hujan, maka saya akan menjual kue. Salah. Dan yang terakhir adalah biimplikasi. Biimplikasi ditandai dengan adanya kalimat jika dan hanya jika. Biimplikasi benar apabila kedua pernyataan sama-sama bernilai benar atau salah. Biimplikasi bersimbol panah dua arah. Jika kedua pernyataan bernilai benar, maka nilai akhirnya benar. Namun apabila kedua pernyataan bernilai salah, maka nilai akhirnya benar. P adalah pernyataan pertama, Q adalah pernyataan kedua. P jika dan hanya jika Q adalah nilai akhir dari sebuah biimplikasi. Contoh kalimat biimplikasi. Yang pertama, P 10 kali 2 sama dengan 20. Benar. Q 20 merupakan bilangan genap. Benar. P jika dan hanya jika Q 10 dikali 2 sama dengan 20 jika dan hanya jika 20 merupakan bilangan genap. Benar. Kedua, P. Ular bergerak melata. Benar. Q. Ular hewan mamalia. Salah. P. Jika dan hanya jika Q. Ular bergerak melata jika dan hanya jika ular hewan mamalia. Salah. Dan yang terakhir, P. Indonesia memiliki 2 pulau besar. Salah. Q. Danau Toba terletak di Jawa Tengah. Salah. P. Jika dan hanya jika Q. Indonesia memiliki 2 pulau besar jika dan hanya jika Danau Toba terletak di Jawa Tengah. Benar. Berikut adalah kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan. Logika matematika akan memberikan landasan tentang bagaimana cara mengambil kesimpulan. Hal paling penting dalam mempelajari logika matematika adalah kemampuan dalam mengambil dan menentukan kesimpulan mana yang benar atau salah. Terima kasih sudah menonton materi kali ini. Sampai jumpa di materi yang akan datang.